Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan channel duniadesa.com. Kali ini tayangannya tentang contoh perdes kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di desa. Jadi salah satu amanat di Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 itu, desa mempunyai kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, dan itu harus diperdeskan. Ini saya sajikan salah satu contoh. Ini saya pakai untuk daerah saya, yaitu Kabupaten Jepara. Ini yang paling atas itu gambar Garuda, kemudian yang bawahnya petinggi. Ini sebutan di daerah saya. Kalau di tempat teman-teman Bapak Ibu kepala desa ya pakai kepala desa. Peraturan desa ini tinggal diisi saja nama desanya, misalnya peraturan desa Tubanan, peraturan desa Muju, peraturan desa Kaliaman, peraturan desa Jenggotan dan sebagainya. Kemudian nomor, ini nomor register sesuai dengan yang dikeluarkan di desa, nomor urutnya ya, perdes urutan di desa. Tapi saya ingatkan bahwa perdes itu harus dikonsultasikan di tingkat kabupaten, sehingga nanti dapat nomor register dari kabupaten. Tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di desa, kecamatan, titik-titik, Kabupaten Jepara. Yang pertama, menimbang, ini konsideran umum seperti biasanya. Kemudian mengingat juga seperti biasanya menggunakan regulasi-regulasi yang di atasnya, mulai dari peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan menteri, peraturan pemerintah, dan undang-undang. Kemudian menetapkan, ini juga lanjutan dari atas tentang tadi, peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di desa, titik-titik, kecamatan, titik, Kabupaten Jepara. Bab 1, ketentuan umum, pasal 1. Nah, ini seperti biasa ya, ketentuan umum itu misalnya daerah adalah daerah di mana kabupaten itu diterbitkan perdes. Kemudian sampai ke bawah. Ini nanti filenya saya taruh di deskripsi seperti dengan tayangan-tayangan saya sebelumnya. Tinggal klik saja link di bawah judul, nanti otomatis terdownload. Yang dimaksud ruang lingkup ini ada di bahasan bab 2, ruang lingkup pasal 1. Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan desa ini meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, C. Tahapan dan tata cara penetapan kewenangan desa. Ini fokus utama yang dibahas dalam perdes. Bab 3, kewenangan berdasarkan hak asal usul. Itu cirinya merupakan warisan sepanjang masa hidup sesuai perkembangan masyarakat, sesuai prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 4, kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 3 antara lain sistem organisasi masyarakat desa, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah kas desa, pengembangan peran serta masyarakat. Kemudian pasal 5, daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Kemudian bab 3, ini kewenangan lokal berskala desa. Kriterianya: A. Sesuai kepentingan masyarakat desa, telah dijalankan oleh desa, mampu dan efektif dijalankan oleh desa, muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, dan program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke desa. Pasal 7, di antara rincian kewenangan lokal berskala desa antara lain pengelolaan tambatan perahu, pengelolaan pasar desa, pengelolaan tempat pemandian, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu, pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar, pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan, pengelolaan embung desa, pengelolaan air minum berskala desa, dan pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian. Pasal 8, kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 7 meliputi 4 bidang, yaitu
bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat desa. Nah, ini yang berikutnya, tahapan dan tata cara penetapan kewenangan desa. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut. Pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati. Penyusunan rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. C. Pembahasan bersama BPD untuk mendapatkan kesepakatan dan penetapan peraturan desa. Ini tahapan dan tata cara penetapan kewenangan desa. Kemudian pasal 11, pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf A dilakukan dalam forum musyawarah desa yang dihadiri BPD, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan unsur masyarakat. Ini nanti kawan-kawan bisa baca sendiri. Ini terdiri dari 18 halaman contohnya. Ini nanti saya upload di deskripsi linknya dalam bentuk Word. Jadi kalau kawan-kawan mau mengambil, mau mendownload, mau melakukan perubahan, misalnya mau melakukan penyempurnaan, ya tinggal download saja. Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul. Ini lampirannya ya, lampiran Perdes. Ini misalnya tahunnya 2021. Tadi 2018 karena ini file saya masih file lama. Lampiran peraturan desa nomor sekian, misalnya sesuai dengan nomor register yang di atas, tahun 2021 tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Ini daftarnya. Ini juga saya sajikan nanti dalam bentuk Word sehingga kawan-kawan tinggal download saja. Kalau mau edit tinggal edit. Nah, ini lampiran 2, daftar kewenangan lokal berskala desa. Kalau yang ini daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul. Ini nanti kawan-kawan bisa baca sendiri ya, karena ini redaksinya banyak sekali, meliputi 4 bidang tadi, mulai penyelenggaraan pemerintahan, kemudian penyelenggaraan pembangunan, kemudian pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat. Oke, ini tayangan pada sesi ini. Kalau sekiranya bermanfaat silahkan bagikan, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang bijaksana. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah sebelah kanan. Nanti kalau saya upload file terbaru otomatis dapat pemberitahuan sehingga tidak usah mencari kembali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak tayangan ini. Semoga bermanfaat buat kita semua.